para ulama, para wali yang telah wafat di kuburannya. Setelah engkau doakan, balik doanya. Ya Rabb, berikan aku keberkahan. Anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan. Sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang paling gampang, paling aman itu. Makanya kenapa orang Bugis, orang Bulukumba juga begitu. Narekongka anak na purabot ilan sudah pasti kubur. Begitu kan? Menikah hari ini, besok pagi langsung secara kubur. Kenapa? Sebelum engkau menyentuh istrimu. Itu udah kasih tahu. Sebelum engkau menyentuh istrimu, sebelum engkau berhubungan, datangi makamnya para ulama dan para wali. Kau minta kepada Allah supaya diberikan berkah nanti keturunan dan anak-anakmu sebagaimana berkah yang diberikan kepada ulama itu. Supaya nanti ketika engkau berhubungan ada anakmu bisa mengambil barakahnya ulama. Begitu kuncinya. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru, kemudian kita lihat rumahnya cantik, apa yang bisa kita bilang? Mudah-mudahan anak-anakku bisa bikin rumah juga begini. Atau satu kali, itu sama. Ada orang beli mobil baru, apa kita bilang? Wih, cantiknya mobilnya si Anu, mudah-mudahan kasih bisa kak juga beli mobil seperti ini. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas, dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di situ bukan mengatakan siratal rasul, siratal nabi, siratal malaikat. Tidak. Guru tak kayak Haji As'ad Al-Bugis. Semua muridnya itu jadi wali. Yang pertama, yang kedua, sampai ke yang ketiga. Kan jadi wali. Tidak mungkin beliau bukan wali. Yang duduk ngaji ke beliau itu Guru tak kayak Abdul Rahman Ambodal. Itu wali. Saya itu dapat beberapa muridnya Guru tak. Dan termasuk beliau ini. Luar biasa. Kemarin saya ketemu di Palembang. Yang masih menemani Guru tak masuk ke hutan sampai bawa kitabnya itu. Saya ketemu dan ada beberapa yang saya tanyakan. Itu penting. Mengambil ilmu amalannya Guru tak itu penting. Nah yang tersambung sanadnya kan banyak. Di Sengkang ini masih banyak guru-guru ulama-ulama kita. Makanya saya bilang Sengkang itu tidak akan habis ulamanya. Itu barakatnya Guru tak di situ luar biasa. Makanya mudah-mudahan pindah di Bulukumba ini di sini tempatnya ini. Nih dia Mak Baraka, makanya dia mengambil. Mak Baraka itu kan itu nilai. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Cuma saya sering sampaikan itu anak-anak saya yang dimanapun, cabang dimanapun. Mestinya ada satu waktu itu dia ziarah ke makamnya Guru. Untuk menyambung sanad lah. Sanad ruhani istilahnya. Atau paling tidak selesai sholat isya bertawassul kirimkan Fatihah Guru tak jasa. Itu sesudah sholat subuh kirimkan Fatihah Guru tak. Supaya ruhnya anak-anak kita itu terkoneksi dengan ruhnya para wali. Itu kuncinya. Karena ruh itu kan saling mengirim ya kan. Kalau sudah dikirim itu baku kenal. Nanti anak-anak kita kalau meninggal ini akan dikenal, oh ini muridku ini. Karena dia kirimkan Fatihah. Kan itu dia bukan. Yang parah itu kalau tinggal biasa dia belajar tidak pernah kirimkan Fatihah itu nanti tidak bisa tidak dikenal. Makanya harus tersambung sanad ilmu juga tersambung sanad ruh. Itu penting. Kalau tidak bisa tersambung dengan sanad ilmu, paling tidak sanad ruh bisa tersambung. Makanya ubasan yang hadir di sini kuncinya satu, Bapak. Titiplah berkah di tempat ini. Ya. Kita kira Pak Guru tak ini pahalanya banyak mengajar santri di sini. Itu masih bisa dikalahkan. Jangan harap guru-guru di sini bisa banyak pahalanya. Ada yang bisa mengalahkan pahalanya guru itu. Siapa? Pahalanya orang yang menyiapkan tempat untuk ditempati anak-anak kita belajar. Karena tidak mungkin ada guru mengajar. Tidak mungkin ada anak-anak belajar. Kalau tidak ada tempatnya. Yang menyiapkan tempat itulah yang besar pahalanya. Karena dikumpul pahalanya gurunya, sekaligus anak-anak yang belajar, sekaligus pengurus pondok, baru diambil pahala itu disamakan dengan dikasih orang yang bersedekah itu. Makanya bukan orang yang masuk masjid itu dulu yang dijanjikan rumah di surga. Siapa? Yang bangun masjid dulu, Pak. Makanya hadis itu, mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi yang pertama dijamin itu dulu adalah orang punya rumah ya, tapi bukan masuk surga. Punya rumah.
Makanya kalau ada orang sedekah di masjid tapi tidak sholat, ya ada rumahnya cuma tidak masuk. Kan gitu. Karena kalau mau masuk ya sholat. Itu kan kuncinya. Makanya saya wasiatkan, mestinya kita bikinkan donatur. Iya, donatur itu kita sama-sama. Saya juga membangun pondok, tapi tidak ini karena saya selektif dalam pembangunan. Tidak sembarang mengambil ini. Saya perhatikan betul. Iya. Jadi karena barakah itu juga memang agak susah, tidak mudah. Iya. Jadi walaupun ada beberapa kajian dalam fikih itu ya, tapi saya ingin sampaikan begini. Jadi yang kayak hadir paling tidak adalah yang kita wakafkan. Iya. Angkat wakaf. Namun samim nih. Iya. Itu kuncinya. Kenapa? Karena itu yang kita miliki selamanya. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Untung-untung kalau baca doa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh anak menjadi harta warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu yang dimiliki selamanya. Iya. Saya sering bilang, Bapak, coba hitung-hitung. Tersekamai maka dan ningerani. Tidak. Ningerasani maka kau keluarga. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada pengaruh ucapan orang lain ke kita. Bikin isan imaga sijak na lupai kita otomatis. Dengar. Hari ini mungkin dia menangis, besok akan berhenti. Kalau orang baik, mungkin 3 hari orang menangis, itu pun kalau ada. Anak-anak kita ya mungkin akan menangis. Istri juga begitu. Maka na puji kak lakai ku na puji sani, maka kau na sabat tumuti. Bahkan makoko lagi menerima mak bayi ini. Kan gitu. Apalagi ku mati kan? Aja netano bu. Tuki lagi memang bayi ini apalagi ku mati. Saya kasih tahu. Iya. Saya coba kerek matu. Bisa kembali bu. Kalau tanya suami tak. Kira-kira kalau saya meninggal pak kita menikah lagi. Palingan jawabannya bilang. Terumiri tak. Palingan gitu. Itu jawabannya. Pasti itu. Ketika istri meninggal juga kan begitu. Suami meninggal juga begitu. Wadimu tuh pasang status. Bapaknya sudah meninggal. Iya. Terlalu cepat meninggalkan kita. Iya. Tapi itu 1 bulan kemudian akan hilang. Iya. Ada pengganti. Makanya harta yang kita miliki mesti angka yang punai. Makanya disebutkan ad-dunya masyaratul akhirah. Iya linoe darah. Kan gitu. Dunia ini kan kebun. Kebunnya akhirat. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpan hartanya di dunia itu sama dengan orang yang menyimpan isi hartanya itu hanya di kebun. Takiring lo kebolata. Rumah kita itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau ada yang bikin rumah di dunia, itu sebenarnya bukan tanya bola sorimondri, bola darat. Syarat namo 10 tingkah bola tetap tapi bola darat nih itu. Karena dunia ini adalah kebun. Kalau mau dapat rumah abadi, kirim ke akhirat. Makanya sedekah ke masjid itu disebut dibangunkan istana di dalam surga. Pas sedekah itu sedekah. Usahakan menangkah. Bikinkan kaleng Ustaz. Kaleng koin NU. Bikinkan kaleng. Bagikan ke orang tua santri. Itu kaleng koin yang bisa dicabut-cabut di bawahnya. Jadi dia isi 10.000. Bayangkan, saya kasih tahu Ustaz. Bayangkan, kalau 1.000 kaleng kita bagikan, isinya 10.000. Itu sudah 10 juta. Per bulan. 10.000 saja isinya. Kalau 1.000 kaleng, berarti itu sudah 10 juta. Kalau 100.000, berarti itu 100 juta. Kalau 1.000 kaleng kan? Pikir aja tuh. Nah tidak mungkin ada orang tua santri 10.000 yang isi kami. Dijemput saja setiap bulan. Iya, koin NU sidap kan begitu, Ustaz. Jalan. Dan yang masuk itu kalau totalnya itu sekitar, kalau dikasih sebelum dikasih keluar, mungkin sekitar 50-an juta lebih. Setiap bulan. Itu ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang receh. Kalau pulang dari belanja ada uang 1.000, masukkan ke situ. Dan itu yang dimasukkan ke pondok. Bayangkan kalau 1.000 kalian, apalagi kalau kita 2.000 kalian, nah 100.000 isinya. Pesantren dapat sumbangan dana itu 200 juta per bulan. Itu aja Pak. Nggak usah repot banyak dicari. Itu aja. Langkah konkretnya paling sederhana itu. Iya.
Masa orang tua tidak bisa menyisihkan 10.000, apalagi kalau 100.000, ya kan gitu. Itu kaleng, ini beli aja di Jakarta itu. Banyak pesan di Shopee itu. Itu kaleng 1 kali dipakai seumur hidup itu. Karena ada dibawa lubangnya itu ditarik baru diambil isinya baru ditutup. Tapi satu kuncinya jangan kasih nama, pakai nomor saja supaya orang tidak merasa terganggu dengan sedekah. Iya, begitu. Di Indonesia itu hanya 400-an kayaknya kaleng yang jalan. Itu sudah tembus hampir 50 juta per bulan. Makanya kalau kita kan itu saya bilang 10.000 saja per 1 kaleng. Kalau 1.000 kaleng kan 10 juta. Itu kan itu bisa menggaji guru-guru di sini. Itu. Jadi makanya kalau kita tidak bisa membangun pondok dan tidak bisa juga membantu dengan banyak, paling tidak itu yang kita lakukan. Iya. Nama siri lisa sisa berupiah isa nilala kusulang. Yang penting dijemput setiap bulan. Bikinkan grup, ada satu yang menjemput khusus. Iya. Semua orang tua santri, kan gampang. Orang tua santri dikasih, nanti ada keluarganya dikasih lagi. Itu penting. Jadi ini penting saya wasiatkan untuk, tapi saya di pondok tidak pakai itu, Ustaz. Cuma di NU. Karena saya tidak mau dana NU terganggu dengan mengatakan ini pimpinan pondok baru beralih lagi ke NU, saya tidak mau. Biarkanlah NU yang saya mengambil barakahnya. Itu kuncinya. Dan saya dapat ilmu dari beberapa kiai tentang pondok, Ustaz. Salah satu yang saya rasakan betul itu dan sangat kuat itu adalah sholawat Jibril. Saya itu dikasih tahu, siapa yang membaca sholawat Jibril 1.000 kali dalam sehari, nanti malam Jumat sholat sunnah hajat, baru baca 1.000 baru berdoa. Itu sangat mudah dikabulkan. Dan betul, saya rasakan betul. Jadi saya ingat itu ketika ada tanah yang saya mau beli mahal sekali, tapi dia tidak mau jual. Bacakan sholawat Jibril itu bisa dia wakafkan tanpa dibeli. 9 hari saya bacakan sholawat Jibril itu. Saya katakan ini betul-betul. Pondok pesantren ada beberapa di Jawa, itu saya tidak usah sebut. Itu pimpinannya kasih tahu saya. Pesantren sebesar ini, Ustaz, itu modalnya hanya sholawat Jibril. Itu pesan beliau. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, kalau bangun rumah, nah rumah itu tidak mau jalan-jalan pembangunannya, baca amalkan itu 1.000 kali dalam sehari semalam. Tapi jangan pakai berdoa. Nanti khusus malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu hanya dibaca, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis hanya dibaca sampai 1.000. Tapi nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat, baru baca 1.000 baru berdoa. Insyaallah tembus itu. Itu kuncinya untuk sholawat Jibril. Pokoknya apa saja, ada sesuatu yang kita mau jual, tidak mau laku, tapi jangan ingat barangnya. Jangan ingat. Jadi cukup minta kepada ambil barakahnya Rasulullah. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Jadi itu aja. Cuma kita pakai biasa mukaddimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Baru kita baca 1.000 kali. Paling tidak 1 kali duduk aja. Karena sholawat Jibril itu 1 kali duduk, kalau 1.000 itu hanya 12 menit. 12 menit itu. Baca bisa dilafazkan, bisa cukup dalam hati. Tapi 1.000. Ya, mobil mau dijual, kebun mau dijual, tidak mau laku itu dipakai. Rumah dibangun, tidak mau jalan itu dipakai. Bahkan kalau ada janda tidak mau laku itu juga dipakai. Tidak anak gadis itu kan gitu. Ya. Jadi itu dibacakan. Ya. Sesuatu yang tidak mau jalan itu dan saya tuh begitu, Pak. Hanya tawakal dengan sholawat Jibril. Dan saya akui betul. Oh, ini besar pengaruhnya. Ada beberapa, bahkan ada tanah yang bersengketa itu diserahkan ke pondok. Mereka yang awalnya sengketa itu langsung menyerahkan. Itu ada luar biasa. Jadi itu penting. Yang ini saya wasiatkan, ini modal nih. Ini modal. Kalau untuk anak-anakku di sini kuncinya kalau mau berhasil itu bukan kepintaran. Satu aja. Takzim kepada 3 orang. Pertama, takzim kepada guru-gurumu. Siapa yang paling bagus akhlak dan adabnya kepada gurunya, pasti ilmunya membekas dan pasti dipakai nanti di masyarakat. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tuamu. Itu aja kuncinya. Takzimnya ke situ.
Karena kalau kau orang tua, itu yang membuka pintu langit. Jalur ilmu itu kan makanya disebut semua itu nur. Makanya kita dalam tarekat itu kan Al-Quran huwa nur, nuru Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalu nur, al-wudu'u nur, as-salatu nur, az-zikru nur, as-salawatu nur. Itu kan semua cahaya, al-ilmu nur. Makanya itu dia mau diserap. Gabungkan semua. Makanya orang yang ada wudunya, kemudian belajar, itu pasti ilmunya dipakai nanti. Tapi kalau belajar dan tidak ada wudunya, coba perhatikan. Susah dipakai ilmunya. Makanya biasa ada anak-anak itu di pesantren cerdas. Tapi ketika keluar tidak dipakai ilmunya. Tapi ada juga anak-anak kalau dilihat, tidak ada dia modelnya, tidak tahu mau jadi apa nanti. Tapi setelah keluar ternyata jadi orang hebat. Kenapa? Makanya jangan lihat dari ketika dia belajar di pondok. Cari barakahnya di situ. Itu makanya orang tua itu saya kasih tahu. Serahkan sepenuhnya anak-anak kita ketika dia belajar di pondok. Tidak usah khawatir. Dan ingat, pondok itu adalah tempat penyucian. Bukan hanya secara lahiriah, tapi secara hakikiah. Makanya anak pondok itu 3 bulan pasti kena itu yang gatal-gatal. Iya. Gatal-gatal, itu seperti cacar. Sebenarnya saya kalau di dalam tarekat itu dikasih tahu. Penyakit itu adalah melepaskan segala energi negatif dalam tubuh. Makanan-makanan yang dimakan anak-anak kita itu yang tidak bagus itu keluar semua melalui situ. Dan itu tidak ada obatnya sebenarnya. Obatnya itu cukup satu. Keringkan pakaiannya dengan tempat tidurnya itu dengan sinar matahari langsung. Langsung hilang itu. Karena itu bakteri tidak bisa. Tidak ini. Bakteri itu hanya dari pakaian basah. Di pesantren begitu. Nanti 8 bulan akan kena tipes. Ataupun demam. Batu-batu kering tidak mau berhenti. Iya. Itu akan muncul penyucian dalam kalbu. Itu tahap kedua. Nanti itu ketika 1 tahun lebih ada penyakit. Kulitnya itu warna kuning. Anak-anak itu kayak kekuning-kuningan kulitnya. Itu akan muncul. Tapi apa? Itu sudah tahap ketiga. Ketika anak tidak lari, itu barakahnya sudah mulai muncul. Itu penyucian dalam hakikat perjalanan dalam orang bertasawuf. Sebenarnya anak-anak kita itu bertarekat di pondok. Karena dari masjid ke sekolah, dari sekolah ke tempat sholat, sampai tidurnya pun itu, sebelum tidur dia sudah berniat, bangun nanti tahajud jam sekian, bangun nanti sholat malam jam sekian. Jadi tidurnya itu ibadah karena dia tidur untuk sholat. Tapi kita tidur di rumah, bangun nanti nonton sepak bola, itu aja tidurnya itu. Jadi masalah. Makanya ulama kita mengatakan tidur itu bisa nilai pahala tergantung niatmu apa. Kalau kau tidur untuk sholat, berarti itu berpahala. Dan tidur dari sholat menuju ke sholat juga berpahala. Dan tidur orang yang menghindari dosa juga berpahala. Makanya ulama Indonesia itu bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Karena kalau dia tidur tidak melakukan dosa. Kan gitu. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu pun cuma tidur. Adakah orang mak gosip kalau tidur? Tidak ada. Kan gitu. Itu kuncinya. Makanya kalau mau selamat itu banyak tidur. Karena satu-satunya kan tidak ada dosanya dia tidur. Kemudian saya ingin sedikit lanjutkan lagi nih. Saya terlalu jauh memutar. Kemudian itulah perjalanan Nabi. Makanya itu ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya kalau ada imam cari itu. Saya pernah dikasih tahu, tapi saya tidak buka. Itu dilarang sebenarnya. Tidak apa-apa saya ingatkan. Cari aja. Surah apa yang dibaca Rasulullah ketika dia menjadi imam para nabi? Yan ito nakadate sampai surat na nabita. Surat sampajan na waktu na napimpin nabi. Kalau itu yang dipakai orang, Pak, itu luar biasa. Tapi cari, saya tidak kasih tahu. Cari. Kemudian setelah Nabi selesai sholat, itu keluar ke sekitaran Masjidil Aqsa. Itu ada batu yang bagian bawahnya itu agak bulat, tapi agak datar bagian atas. Di situ Nabi duduk. Dan disitulah Nabi dijemput untuk peristiwa Mi'raj. Tapi ketika Nabi naik, batu ini kan ikut. Dia ikut. Dan itu sudah terangkat. Tapi Nabi lihat kemudian dia larang. Nabi itu memberitahu batu itu. Dia tidak mengatakan kembali. Tapi Nabi mengatakan berhenti di situ. Maka batu itu tidak kembali ke bumi. Tapi juga tidak naik ke langit.
Sampai hari ini batu itu masih tergantung. Itu hebatnya. Dan kalau kita buka di Google itu, ketik saja batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Itu batu ada tergantung di bawahnya, tidak tersandarkan ke tanah, dia melayang. Tapi padahal berat batu itu kalau mau ditimbang mungkin sekitar 100 kilo lebih. Iya, itu hebatnya. Itu bukti otentik. Nabi naik, salam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ini sudah masuk ke santri-santriku yang ada di sini. Santri-santri kita ini. Ini sudah pelajaran di sini. Nabi itu ketemu Nabi Adam. Kenapa ketemu Nabi Adam? Nabi Adam ini kan Nabi dari surga dilemparkan ke bumi. Orang yang punya jabatan tinggi kemudian turun, itu mestinya kita ada tahu. Iya. Itu penting. Orang kaya kemudian bangkrut, bersilaturahmi, itu hakikat takziah. Jadi bukan hanya orang meninggal itu yang ditakziahi, tidak. Kalau ada bupati jadi rakyat biasa datang silaturahmi. Jangan tinggalkan, karena itu hatinya gundah gulana. Ada kepala dinas jadi guru biasa, silaturahmi dengan dia. Kenapa? Karena itu agak goncang perasaannya. Tapi kalau guru biasa jadi kepala dinas, tidak usah datangi dia. Iya, makanya saya kalau kita ditarekat, walaupun sekarang kan sudah beda. Makanya itu saya kalau diundang ada acara syukuran pejabat, hampir dipastikan saya tidak hadir. Karena kami di tasawuf itu diajarkan, jangan pernah melakukan syukuran ketika menerima fitnah dan amanah. Jabatan itu adalah fitnah, jabatan itu adalah amanah. Ketika engkau menerimanya, kau syukuran, itu musibah. Maka kapan kita syukuran? Ketika engkau sudah selesai menjalankan tugas itu, maka syukuranlah. Jadi bupati itu mestinya nanti syukuran kalau selesai jabatannya jadi bupati. Iya. Kan masa kau terima fitnah dan amanah baru kau bersyukur? Kan mestinya terbalik. Ketika engkau selesai menjalankan amanah, baru kau bersyukur. Maka syukuran dilakukan setelah selesai jabatan, bukan pada saat menerima. Mestinya pada saat menerima itu minta anak-anak orang-orang ulama mendoakan kita. Nanti di saat selesai baru syukuran. Kan terbalik sekarang kan. Terima jabatan langsung syukuran. Itu musibah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan seandainya ini bukan amanah yang sangat berat, maka aku lebih memilih liur anjing daripada jabatan. Karena liur anjing tidak akan ditanyai permintaan. Nanti kalau dia kemudian. Tapi saya setiap tarikan nafas itu akan ditanya. Makanya hati-hati juga yang ulama ini yang selalu banyak jabatannya. Penasehat inilah, jabatan inilah, ketua inilah, itu patah. Paling lama masuk surga itu. Ini penting. Saya wasiatkan. Paling tidak kalau ia mendoakan. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian, ketika Nabi, kenapa ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam? Itu tadi. Karena Nabi ini juga belajar sama Nabi Adam tentang ilmu alam. Anak-anak ini mesti tahu ilmu alam dasar dulu. Makanya disitulah pelajari fisika, pelajari kimia. Itu kan anak-anak yang awal-awal kan. Naik ke langit kedua, siapa dia ketemu? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua Nabi ini kan mudah. Dan ini Nabi kan agak unik. Karena dia tidak mengikuti hukum alam. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu tidak melalui hukum alam. Di dunia ini kan ada binatang yang tidak ada jantannya. Itu cacing. Hanya betinanya saja. Kalau cacing itu kan tidak ada jantan. Tapi orang yang hidup itu tanpa bapak, bisa lahir tanpa bapak, itu Nabi Isa. Tapi juga Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah menopause. Apa maknanya nih? Kan begini. Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Maryam itu kan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini kan melahirkan anak satu yang namanya Nabi Yahya inilah. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu adalah dua nabi yang muda, itu hampir seumuran. Kan Nabi Zakaria tidak punya keturunan, makanya diambillah kemenakannya. Dia cari, oh ini ada anak gadis ini bisa dipelihara. Diambillah, umur 8-9 tahun. Dia bawa ke rumahnya, bikinkan bilik, dan itu tidak ada jendelanya. Dan itu pesan ulama kita, kalau ada bilik gadis, itu jangan kasih jendela. Supaya aja diceling. Minta mana tahu lalu. Jadi bisa dibikinkan tapi lubang angin. Kemudian yang kedua yang pegang kunci pintunya itu Nabi Zakaria. Nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Dan di dalam biliknya itulah dia buatkan tempat sholat disebut mihrab. Dari situlah awalnya ada kalimat mihrab.
Makanya dalam Al-Quran itu kan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kan di situ. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Kan jelas. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, dia akan melihat ada makanan. Dan anehnya itu kayak durian, bukan musim durian. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Maryam kan cuma jawab, "Wa min indillah." Ini langsung dari Allah. Kan? Makanya Nabi Zakaria kan tidak percaya. Wah, masa anak gadis bukan nabi bisa dikasih makanan langsung dari langit. Tapi kaget juga. Iya, saya juga yang pegang kuncinya. Tidak ada yang bisa masuk ke sini kalau bukan saya. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya dia kan mengulas sampai 3 kali. Nanti Maryam mengatakan, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Nabi Zakaria itu meneteskan mata. Baru dia suruh kemenakannya keluar. Karena dia pikir, bukan doanya yang mustajabah, tapi tempatnya. Karena saya juga tinggal di rumah ini. Sudah lama minta anak, nanti tidak dikasih-kasih. Tapi kenapa ini anak perempuan bisa dikasih makanan langsung dari langit? Berarti tempatnya yang bagus. Dia suruh keluar. Maka hunalika da'a Zakaria. Maka datang Nabi Zakaria ke situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab itu. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah yubassiruka biyahya. Inilah yang dipakai Guru Kiai Jadul Rahman Abu Dalil. Sehingga kamarnya itu dibagi 2. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati untuk lontanya. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu masuk minta sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau pulang tapi tidak ada uang. Masuklah ke di situ, siapa tahu ada. Setiap dia masukkan tangannya di bawah sajadahnya Guru itu selalu dapat uang. Dari mana itu? Wa min indillah. Ki Haji Maimun Subairi juga begitu. Ini ayat Pak, bukan hadis. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan. Makanya pimpinan pondok itu mestinya punya. Mestinya punya. Tapi jangan tujuannya bikin mihrab itu hanya cari uang. Jangan. Iya. Dan di dalam mihrab diminta sesuatu bisa melahirkan sudah menopause dan bisa dia lahir tanpa bapak. Artinya apa? Ketika semua manusia mengatakan mustahil, itu tidak mustahil bagi Allah. Itu mihrab kan di dalam kamar. Kalau kita di tarekat diajarkan, beli kain kafan 1, kemudian simpan di bagian bawahnya, jangan bergerak. Tutupi pakai tirai, di bagian atasnya itu baru dikasih sajadah. Nanti bikin wasiat, kalau saya meninggal, ambil kain kafan itu yang kau bungkuskan. Kalau orang mengambil kain kafan dari mihrab itu, para ulama tarekat mengatakan, biar sampai 100 tahun, kain kafan itu tidak akan hancur. Tanah tidak akan memakan itu. Itu berkahnya mihrab. Sebenarnya mihrab itu kan 2 anak tangga itu. 2 anak tangga. Makanya dari situlah kenapa sajadah iman itu 2 lapis. Lapisan bawahnya ada amplak, kemudian dikasih sajadah di atasnya. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Itu kuncinya. Itu yang makanya dipakai para ulama kita dari dulu. Guru tahu gitu. Guru tahu kayak Jadul Rahman Abu Dalil. Sampai yang pengawalnya Guru Ta ini kemarin yang saya ketemu di Palembang, dia bilang, Guru Ta itu pernah. Saya lihat langsung itu. Itu uang terikat itu dibawa bantal yang dia tempati baring. Jadi saya bilang, dari mana itu? Dia bilang, tidak. Guru Ta memang ada doanya. Jadi itu karena mihrab itu. Jadi tidak sembarang. Sama aja kalau ibu-ibu yang di sini punya penyakit, dokternya sudah angkat tangan. Jangan menyerah. Nah dokter itu kan mengobati, bukan menyembuhkan. Iya, coba cari. Apakah ada dokter di pamflet dokter di seluruh Indonesia dia tulis menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Iya. Menyembuhkan tidak ada. Kalimat menyembuhkan itu urusan Allah. Kalimat mengobati itu urusan manusia. Makanya kalau pergi berobat, jangan berharap sembuh dari dokternya. Makanya kasih tahu, dok, saya sakit, minta diobati. Baru setelah itu minta kepada Allah supaya disembuhkan. Kita keliru. Minta sama dokternya supaya kita sembuh dari penyakit. Tak balik, tidak sembuh itu. Karena Allah bilang bukan di situ kalau sembuh. Dia cuma berobat, mengobati. Kalau sembuh minta sama saya. Kan gitu. Makanya dokter itu cuma tulis mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat. Tidak ada tidak tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada.
Jadi kalau pergi berobat nah habis suwanta dan tidak sembuh, jangan marah-marah. Aja tama cek maka dia nasau capu di diku maka dia dokter uburai dia nak lupa sawi. Kan gitu kan? Ini nih yang harus dirubah ini. Kadang kalau kita datang berobat, itu kita mengatakan nanti sembuh dari sini. Enggak. Ini diobati. Makanya Allah yang maha penyembuh. Itu kuncinya. Kemudian, apa kelebihannya Nabi dua ini? Nabi Yahya itu dihindari dari dosa. Nabi yang sudah dijaga betul oleh Allah. Kalau Nabi Isa itu ahli kedokteran. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau dokter kita mematikan orang hidup. Sebagian, tidak semua. Naik ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan sebenarnya orang aneh. Karena dia bisa menafsirkan mimpi. Kalau kita mengatakan orang aneh. Tapi sebenarnya itu ilmu langkah kedua. Jadi kalau orang tahu itu ilmunya Nabi Yusuf. Itu ilmu. Guru tak Prof. Nasaruddin Umar paling bahas itu tentang mimpi. Itu sampai pembagiannya. Itu kan luar biasa kalau itu dibuka. Sebenarnya mimpi ini kalau diretas. Itu banyak orang geleng-geleng kepala karena wali pakai jalur itu. Iya. Kenapa guru tak kayak jalur Rahman Abu Dale bisa khutbah di dua tempat? Sekarang kan kita juga bisa berada di dua tempat dalam satu waktu ketika kita video call kan. Iya. Ketika kita video call, kita bisa berada di Bulukumba, tapi sekalian juga bisa berada di Makassar dalam satu waktu dan tempat. Itu HP hanya layar, kaca dan juga besi. Tapi kenapa ada manusia kelihatan di dalam? Itu dengan layarnya kelihatan, gambarnya kelihatan, suaranya. Dan tidak ada kabel. Itu kita pakai jaringan seluler dan masih pakai alat. Ulama itu jaringannya di kalbu. Makanya itu akan tercermin langsung terangkat. Sekarang kan ada hologen. Itu kan, itu sudah muncul itu. Dan inilah yang dipakai ulama dulu. Cuma itu tidak diretas. Kenapa dikaitkan dengan mimpi? Kalau orang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Coba kalau orang mimpi itu kan dia melihat dirinya ke Jakarta. Padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dia melihat? Padahal bukan mata dia juga bukan mata batin. Tapi itu mata idhafi. Itulah yang dipakai ulama sehingga dia bisa melihat suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini saya buka ini Pak anunya. Tapi saya tidak retas ke belakang. Itu urusannya ulama kita. Kita hanya mempelajari cabang-cabangnya aja. Kemudian orang mimpi itu. Kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu saudara dengan mati. Itu persis ketika orang mati itu bisa melihat ke dunia. Dan juga bisa melihat ke alam akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau orang mati itu disiksa di alam kubur. Ada mengatakan, mana dia rasakan jasadnya sudah hancur. Bagaimana dengan orang tidur yang mimpi dipukul? Tidak ada yang menyentuhnya, tapi badannya merasakan sakit. Padahal tidak ada yang menyentuh. Dia tidur di atas kasur. Artinya apa? Ketika ruhmu tersiksa, jasadmu akan merasakan sakit. Itulah dalil asap kubur yang paling kuat. Yang banyak orang tidak bisa terima. Makanya Nabi ambil analogi itu an-naumu akhul maut. Dia cuma tidak mengatakan sama mati itu dengan tidur. Tapi dia mengatakan saudara. Ini itu kuncinya. Orang tidur itu hanya 5 menit. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Ketika dia bermimpi. Dari Jakarta tadi pada naik pesawat itu 4 jam. Kan gitu. Artinya dalam waktu yang singkat dia bisa memasuki alam yang lama. Tapi dia hanya tidur 5 menit. Itulah kenapa Guru Tak Kejadur Rahman Abu Dale ketika ditanya oleh Guru Tak Pak Kejadur Sanusi Baco, dari mana kau mengambil dalil ini? Karena saya Guru Tak Kejadur Rahman Abu Dale dia mengatakan 6 tahun saya ngaji kitab Al-Sama Imam Syafi'i. Dan itu yang sampaikan itu Dr. Gus Nur Taufik Sanusi. Makanya ulama kita itu punya alam sendiri. Itu aja tadi video call kan. Makanya saya bisa berada di Makassar juga bisa berada di sini kalau video call. Tapi coba jangan pakai video call, pakai nur call via kita. Itu kan connect. Dan biasa saya cuma sampai di situ mau menjelaskan. Biasa ada kampung kita masuki, Pak Ustaz biasa rasakan itu. Ada kampung dia lihat, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Biasa begitu. Atau ada yang kita kerjakan, kayaknya saya pernah kerja ini masalah. Itu yang orang tidak tahu. Allah sudah bukakan rahasia dan itu ruh idhofinya sudah sampai ke situ baru kembali. Tapi baru dia memasuki alam itu baru dia sadar. Seandainya itu dibuka, maka terbuka rahasia yang disebut dengan rahasia kewalian. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak akan lanjut.
Itu ulama-ulama kita dulu pakai itu. Kemudian ketemu Nabi Yusuf tadi ini kan. Nabi Yusuf itu bendahara negara, Pak. Itu menteri keuangan. Cuma Nabi Yusuf itu enaknya karena dia ditarungku jolok. Masuk oleh tarungkungnya menjadi bendahara negara, menjadi menteri keuangan. Yuk hidup Indonesia, pajak di menteri napi terungkung. Terbalik kan? Jadi itahan nih jolok napa manci menteri. Menteri jolok napi tahan. Itu kan anunya. Kemudian Nabi Yusuf ini kan sebenarnya ahli ekonomi. Makanya Nabi Rasulullah itu belajar bagaimana mengelola keuangan negara itu sama Nabi Yusuf. Naik ke atas ketemu Nabi Idris. Nabi yang bisa membaca ilmu dari sayap malaikat. Dan dia menguasai 72 bahasa. Makanya disebut Nabi peletak dasar tulis menulis. Dan juga arsitektur modern itu Nabi Idris. Karena Kuba itu dibuat oleh Nabi Idris. Itu piramida juga itu Nabi Idris. Itu hebatnya. Makanya anak-anakku mesti belajar arsitek. Belajar ekonomi. Belajar ilmu alam. Itu kenapa? Karena Nabi Isra Mi'raj itu mencapai semua puncak itu. Itu tahapan. Seandainya itu diambil itu, wah, profesor di segala bidang. Makanya Nabi itu kan begitu, belajar sama Nabi Idris. Dan Nabi Idris, apa hebatnya Nabi Idris ini? Satu-satunya Nabi juga yang memang itu ketika dia membaca simbol, itu hebat sekali. Makanya sampai bintang-bintang itu dia bisa baca. Jadi makanya ilmu alam, ilmu astronomi itu pelajari. Makanya saya itu jadi penceramah, Pak. Kadang baca buku ini, kadang baca buku ini, kadang baca buku ini. Kenapa? Karena ternyata nanti ada kaitannya semua. Ilmu otomatis itu luar biasa dulu. Sampai-sampai itu saya mengatakan, oh ini semua yang disalahkan orang. Kenapa orang tua kita kalau pindah rumah baru dia baca barasaji? Pengantin baru disuruh barasaji. Beli mobil baru disuruh Pak Imam. Ini Pak Kiai sering disuruh naik di mobil baca barasaji. Foto dan ini tahu lompo deh atau 5 loko barasaji kan. Karena harus masuk di dalam mobil. Itu karena hadis Pak. Itu Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan dena suku takwa nasi dia tahu nareko dena yasi papujina lokoria dibanding dengan yang lainnya. Hadis inilah yang dijabarkan dalam bentuk aplikatif. Maka dahe aja mondroi bolamu ku demak berasanji apa pada tuh ku yasi papuji mulok ku bolamu daripada ku nabita. Jadi sebelum mondroi mak banyak berasanji ku jolo mupala yolo papuji mulok ku nabita napa mondroi bolamu. Juga begitu. Hari ini dia duduk pengantin. Ku wanita pema berasanji tuh. Kau mata kau pura tuh dak boti ipak doja si mak berasanji. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu kalau sebelum kau baca salawat kepada Rasulullah. Begitu. Sama aja dengan mobil. Aja main reko tau menarik. Kau dia pura mak berasanji ke dalam supaya kau buktikan bahwa kau lebih cinta kepada Rasulullah daripada kendaraan. Itu kuncinya. Sama aja kenapa? Kayak bangun masjid. Saya dapat itu. Ada ilmu itu dari para ulama. Dan saya pakai sampai hari ini. Kalau bikin rumah, bikin masjid, jangan kasih genap. Sakan gaji. Biasakan kata bangun masjid ukuran 20 kali 20. So 5 pengewa pakai wisaratnya teman. Ini masih cocok. Korea Selatan, Korea Utara. Iya. Rumah juga begitu. Rumah yang genap hitungannya itu dia namanya akor otak kutilala kutanya bene nama pengewa si balakai anak aku tuh 5 roja si roja. Dia namanya bedecing. Magai. Ternyata ulama dulu sudah pakai dan ketika ditarik dalam dalil ternyata ada. Allah itu adalah ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Maka bikinlah tempat yang ganjil supaya Allah senang, suka dengan itu. Dan sesuatu yang disukai Allah tidak mungkin ada musibah di dalamnya. Makanya orang dulu itu bikin tangga, anak tangganya itu ganjil. Kalau bukan 11, 13. Bikin juga baloknya itu ganjil semua itu. Kan gitu. Rumahnya saja itu tiangnya kan 5-5. Mulai dari 5 waktu sholat. Kenapa 5-5 kan? Kemudian yang kedua ganjil juga. Itu supaya Allah menyukainya. Bahwa sesuatu yang ganjil itu disukai oleh Allah. Supaya rumahmu ada berkah di dalamnya. Usahakan itu. Jadi itu hitung-hitungan begitu sudah dipakai ulama dulu. Cuma orang sekarang itu selalu menyalahkan. Yang sudut atap itu kan tingkatannya juga 3. Dia mengatakan Islam, iman, dan ihsan. Itu kan dia pakai. Makanya luar biasanya ilmu udah ulama dulu itu luar biasa. Dia sudah menjabarkan. Bahkan saya pernah bahas itu. Bahwa kue-kue orang Bugis itu sebenarnya kue yang berbahasa Arab. Cuma dia bilang, barongko dari kata barokah. Iya kan? Suwalla dari kata solawat. Iya. Itu kan ulama kita dulu pakai itu. Iya. Kan barokah.
kopi di makalaki barongko. Salawat makalaki suwalla. Ada Al-Katiri min din. Al-Katiri sholat karena Imam Al-Katiri yang mengajarkan itu. Kan itu semua tapi berubah kan? Makanya ulama kita dulu itu hebat. Makanya menyalahkan ini. Kami gak makoko tuh. Apa ciri kita na baca magala mapasalah. Tapi makanya guru tamako memang tuh kong katau ciri mina paham magala mapasalah. Pak dia ada napahangnya salah nih. Nah itu. Makanya sampai sekarang itu saya selalu mengatakan. Saya itu begini. Saya pakai dalil sederhana aja. Orang yang selalu membidahkan itu mengatakan masuk neraka. Saya cuma pakai satu dalil. Saya tidak pakai ayat. Dalil apa itu? Saya dalil penglihatan. Kita banding. Guru tak Haji Asad. Mamaulu Mameraja. Guru tak Jadul Rahman Abu Dalil. Mamaulu Mameraja. Guru tak Jadul Yusuf. Maulid Isra Mirah. Baca doa tahlilan. Kalau semua itu adalah bid'ah. Tidak mungkin dia jadi wali. Nah dia pelakunya kan. Coba dan orang ini. Iya ko bida iya ro maulid nagurutan na kay Rahman Abu Dalil lailak na sebab macam dia maulid. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi wali. Artinya segala sesuatu yang dilakukan ini itu tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin dia menjadi kekasih Allah kalau itu tidak baik. Dan orang yang dianggap baik itu yang selamat sampai mati. Kalau kayak saya kan belum tentu. Ajak kama gimpe kak capana. Kami ustaz makoro. Itu lau kiru capan. Bagaimana? Yang dijamin itu yang meninggal dia waliullah sampai wafat. Dan pasti amalannya itu terjaga karena dia tersambung langsung dengan Nabi. Itu aja kuncinya, Pak. Makanya saya mengatakan, "Acuri bande guru tak dia mungkin salah lalu. Namanya satu wanca jiwali." Iya ku ya tutul lima kali. Kemudian coba gerek balik. Tasapato si gere tutul lima pasalai yang kagak guru namanya jiwali. Tidak mana kan? Si wali-wali daya kan. Itu aja. Makanya saya sampaikan. Jangan lepaskan ini. Maka dia guru tak presiden dan almarhum. Agak jauh kau. Kayu kapur. Maka dia namo itu kaju kau enak. Marapo tuh. Tapi namo aju kau mi kung kamu mau nerima ding. Jadi tidak usah Pak banyak neko-neko. Sebenarnya begini. Yang selalu menyalahkan kita ini, itu dia yang salah. Alin aja, salah. Pada pun kata Allah menonton Pak Golo 10 si bawah. Dan kalau malah poroci maka dah, tapi ini si bawahku. Maka dah siapa si bawah? Kada 10 kak. Kada kini rosera, nasa gini rotak deng. Maka dah polisi. Tanya, iya rotak deng, iko tak deng. Apa, iko caditi. Kan begitu. Cuma alina nilo malah poro aja alina pasalik petak deng si mana nasa tak deng si mak pada alina tak deng. Begitu. Iya. Kan itu yang terjadi. Karena dia selalu menyalahkan kita. Padahal alena salah. Sama kalau ada sesuatu Pak pencucian otak itu. Iya kulina kiringan SMS salah-salah. Ini kan banyak juga anak-anak kita dicuci otaknya. Sama kalau itu coba. Ini na bawang. Lo kiti manu lo pesai. Nah pagkataw lalo maka na siya galina itita. Pasti maka laki. Tanya iti manu. Ya kolabay matu. Tenang kasi mondre maka na siya galina itita. Mamula dito mapikir. Iti to nga kapal pala iya. Kan dua di makna iti. Laba si mati ro nang kasilalo makna siya kan itita. Mamula dito makna iti to nga ro ya ro salah. Iya kan na lima makna siya galina itita makna niya iti lima. Begitu juga orang yang dicuci otaknya selalu disalahkan. Dia akan termanage mengatakan salah to aja iya. Sehingga orang yang awalnya barasanji akan berhenti. Karena dicuci otaknya. Dimasukkan SMS ini, masukkan ini. Itulah yang muncul di TikTok sekarang. Tadi Pak yang mewakili Bapak Bupati bahwa saya YouTuber. Saya sebenarnya Pak tidak ada YouTube. Terus terang, saya tidak ada YouTube. Akun YouTube itu tidak ada. Saya itu tidak ada tim media yang merekam. Tidak ada. Saya tidak ada tim media. Karena memang Guru Tak Kiai Abdul Muin Yusuf itu punya pesan. Apa pesannya? Nomor sidina ya kalau aku ceramah banyak. Kalau ceramah ya ceramah. Iya. Ya kupura ko ceramah jadi murus. Pak ya tuh ceramah pasti dekat. Ya ku murus berarti murus pasti dekat. Yang kedua, kau yang bawa barangmu. Ya kalau kau ceramah kau bawa barangmu. Aja nak tahu ya bawa. Karena orang yang membawa barangnya sendiri akan lebih mudah tawadu dibanding diangkatkan barangnya. Dan ang kata wicangan ni sandala na ibukara ni pintu to ay masalah ya. Nanti akan muncul sifat
yang susah dibendung. Jadi orang yang sebenarnya hatinya tawadu itu bisa berubah menjadi ganas ketika dia selalu dipuji. Itu patah. Kemudian yang ketiga pesan Naguru, aja lalu mumpacu atau kalau kau macarama kau pakai ongkosin. Makanya saya itu terbang kemana-mana tidak pernah bawa orang. Istri selalu mau ikut itu biasa karena tidak pernah naik pesawat, serta kan tidak usah. Kita kan menikah ini karena jodoh, dan jodoh itu tidak kemana-mana, makanya kau tidak usah kemana-mana. Itu alasannya Pak Ustaz. Jadi saya itu tidak pernah bawa. Kenapa? Guru tak bilang begini. Nah, iya kalau konoli kota macarama nama pesawat ko. Nah, talu ko si Bajok, talu nung ko so kita itu di dakwah. Iya ko di masigi na pa, nak mulai ke pertanggung jawab kang tulo na pengalataan. Itu yang berat. Jadi saya itu tidak pernah bawa orang. Setiap jalan itu sendiri. Saya mengatakan, enggak. Rasulullah, malaikat, dan Allah selalu bersama kita. Itu aja kuncinya. Kemudian pesan Naguru, aja lalu mau bicara vlog. Jangan pernah bicarakan. Dan saya itu Pak, terus terang. Saya kasih tahu, ini karena ada guru tak di sini juga. Saya tidak pernah membuka amplop ceramah. Dan saya bikin ultimatum dengan istri. Jangan pernah kasih tahu. Kalau kau kasih tahu saya, kita akan cerai. Dan dia tidak akan kasih tahu. Saya itu kalau jalan selalu bawa uang. Tidak pernah membuka amplop itu. Kalau saya 1 bulan sampai 27 hari itu tidak pernah buka itu. Kenapa? Saya tidak mau kalau itu dihitung. Nah, sebab kapan buka maka ada sekot. Kena talipongi ki panitia langsung muncul. Sekot na lagi. Saya itu yang paling saya takut. Maka salah satu kunci untuk selamat, jangan tahu berapa isinya. Ada beberapa masjid itu saya sudah coret merah. Ada di Papua, ada di beberapa. Kalau dia menghubungi saya tidak berangkat. Karena dia pernah bikin perjanjian bilang, sekian ku kasih. Itu saya sudah coret. Tidak akan datang ke situ. Itu hanya untuk menjaga. Dan itu pun belum tentu selamat. Dan kalau saya pergi ceramah, itu di masjid Pak. Uang masjid itu tidak pernah saya kasih untuk keluar. Saya takut karena di situ ada uangnya anak yatim, ada uangnya fakir miskin di situ. Dia sumbangkan. Mungkin 2.000 dia ingin melihat masjidnya bagus. Tapi kita penceramah datang kemudian ambil itu jadi masalah. Semua kenapa ustaz itu dirikan pesantren, kayak guru ini dirikan pesantren. Itu kalau ada amplop dari masjid itu masukkan ke pondok supaya dia kembali ke umat. Kasih untuk gaji-gaji guru supaya dia kembali ke umat. Itu tidak mudah. Jangan anggap dakwah. Saya sudah berhenti itu berdakwah sudah beberapa kali. Hanya untuk takutnya. Tapi ada beberapa ulama kita mengatakan tidak. Terus manage saja supaya bisa terselamatkan. Iya. Jadi itu tidak mudah. Dakwah itu tidak mudah Bapak sekali. Bisa-bisa kita penceramah lebih dulu masuk neraka dibanding jamaah. Mulai pustasnya tuh 5 pengewani nasi salah kan. Kan jamaah nama terutama suruh kan kamu pustasnya ke neraka. Kan mana satu mah pengewani. Tulis pangku itu patah. Iya. Makanya kalau ada sahabat-sahabat mau balik di sini itu yang pokok. Jangan kalau pergi khutbah Jumat jangan pernah buka amplop itu. Jangan pernah buka. Sampai di rumah saya itu ada tempat memang biasanya itu. Kasih masuk ke situ jangan pernah tahu berapa isinya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa isinya kan bebas. Lepas saja. Tapi kapan ditahu sekian sudah. Makanya semuanya menghubungi saya dan memberitahu sekian ku kasih itu pasti saya tidak datang. Saya sudah pastikan. Nah, karena berat. Berdakwah itu tidak mudah, Pak. Kita yang ngaji di tasawuf itu tidak segampang yang orang lihat ini. Mau berangkat saja itu menata kalbu itu luar biasa. Makanya saya itu tidak ada urusan. Mau terima tidak, mau terima dakwah tidak, bukan urusanku. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sudah. Walaupun banyak orang mengatakan saya penceramah tidak ada dalil. Gitu, tidak masalah. Yang penting Nabi Muhammad saja yang ada mukjizatnya. Kemudian yang kedua yang didampingi oleh malaikat Jibril dan bisa didampingi sekian ribu malaikat itu masih dicaci apalagi kita ustaz kayak begini. Tidak ada. So jadi ustaz tidak mau dicaci, tidak usah jadi ustaz. Karena semua kebaikan itu pasti ada yang mencaci. Sama Pak Bupati kalau bagus jalan jalanan pasti bilang jadi bupati mah jalan lewat di menerima karena lu kan. Tapi aku makan jahil lang mano ko to nasa capu mano ko nalang foto gara-gara makan jahil. Kan begitu. Iya kan? Pak Bupati turun bagi-bagi nasa negosiasi dia cuma beri. Dia nak bagi-bagi nasa Bupati sekte.
Tidak dinampakkan, maka didegaga gebrakan. Ya pitamina saya, melo siya tiyacong. Itu susah. Karena yang salah kalbunya memang. Iya. Ya na masalah kalbu, ini kagak menrite umrah na posting, alhamdulillah baru kita tawa. Langsung na COVID, ya melo siya tiyacong. Ternyata melo ya, caki ko malasat ya, Pak Digadi nung pakai jok. Ya kan gitu. Itu yang belikannya. Nataraktir ki anggota si bata masih kola, nataraktir ki. Ketemu di warung, baru na foto di boy, alhamdulillah dapat traktiran dari teman. Langsung tuh nak komik, ya dan pita-pita siya. Di na pita-pitangin, tele na may masusa, pada ni only. Kan begitu. Dan sama aja yang sekarang-sekarang itu yang banyak tadi apa? Tariak mako-mako na sama dia kejabatannya, kok kejabatan nama tuh mamako. Nah, saya begitu. Makanya kita bisa harusnya selektif. Saya itu tidak, ulama kita mengatakan kita harus pakai ukuran kalbu. Bagaimana ketika posisi di situ. Iya. Ini pesan yang penting saya sampaikan. Kemudian untuk guru-guru yang hadir, saya pesankan jangan pernah ingin membuat anak-anak kita jadi pintar kalau mengajar. Jangan. Salah satu kegagalan seorang guru itu ketika ingin kalau anak-anak muridnya itu pintar. Karena kapan anak itu bodoh, pasti dia jengkel. Ya kumelo ki kumaca nak, tanya na bodoh anak pasti macam kalau kita marah, keikhlasan sudah hilang. Dan itu hijab. Makanya yang paling gampang adalah ajarkan saja ilmu yang Allah berikan dan doakan dia, nanti Allah yang kasih hidayah. Jangan pernah berharap dia pintar. Walaupun kita harus doakan dia, tapi berharaplah dia menerima hidayah dari Allah. Itu aja. Makanya guru ini harus punya tirakat. Mestinya harus wudu sebelum berangkat mengajar. Baca sholawat sebelum mengajar. Itu aja kuncinya. Supaya itu masuk ke kalbunya anak-anak. Sekarang kan guru baru 1 hari terlambat sertifikasinya langsung bikin status. Pembawa uang sertifikasi terbalik di jalan. Wah, ini menjadi masalah. Ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian, ini sudah 1 jam. Lebih. Ditambah sedikit ya. Ini sudah lewat 5 menit setengah 11. Iya, saya belum sampai ke langit ke-7. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Harun. Langit kelima. Langit kelima itu adalah Nabi yang mendampingi Nabi Musa. Di langit ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya Nabi yang rusak lidahnya. Karena di masa kecilnya itu dia memasukkan bara api di mulutnya. Makanya itu doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi dia minta ada Nabi yang mendampingi. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah salah seorang komunikator ulung. Dan dia hebat dalam filsafat. Jadi masalahnya sama seperti pejabat sekarang. Ada juru bicaranya, ada staf ahli. Itu Nabi Musa yang pakai begitu. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu menangis. Karena dia mengatakan inilah satu-satunya Nabi yang mengalahkan umatku. Banyak masuk surga ini umatnya Nabi Muhammad. Naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Paling tinggi tempatnya Nabi Ibrahim itu dari langit ke-7. Naiklah Rasulullah ke langit ke-7 ketika itu melewati naik ke Sidratil Muntaha. Tapi malaikat Jibril tidak bisa ikut. Makanya Jibril kan mengatakan saya cuma sampai di sini Muhammad. Kalau saya lewat pasti hancur. Nabi mengatakan tidak. Kumpulkan semua kemampuanmu Jibril. Kita sudah berdampingan mulai dari Makkah sampai ke sini. Ternyata apa yang terjadi Pak? 350 sayapnya malaikat Jibril dia kumpulkan, itu tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Tidak toliyukumi romonro. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Al-Barasanji menulis, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Tapi kamu bisa berada di sini. Nah, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, Guru Kiai Jabir bin Yusuf Presiden yang saya dengarkan ceramahnya dia mengatakan, itu bukan di Sidratul Muntaha Nabi menerima sholat, tapi di mana? Di alam mustawa. Ada alam antara itu, namanya alam mustawa. Disitulah Nabi mengucapkan at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baru berhenti. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau dapat kalimat ini di tahiyat, jangan disambung. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singgah. Itu kalau Rasul. Kalamun Nabi.
Dan siapa yang membaca kalimat ini itu seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya ketika kita berjumpa Rasulullah secara langsung. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya ketika kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya 3 kalimat ini jangan disambung. Nanti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di tarekat itu kan pakai 2 jari. Itu juga disebut 2 temas syarat lalu temal lisan. Kenapa itu dipakai? Bersedekap juga kan begitu 2 jari. Makanya kau masam pajangi aja naidi madenge tapi tilawi pun Allah Ta'ala na alena jaga itu. Sama analoginya begini, ketika kita jalan, ya kok anak tata suruh makatan niki itu biasa lepas tangannya. Magampal lepas. Tapi kita coba gari ini makatan ini liman karena dia lepas. Jadi jangan kita yang masuk, tapi minta Allah yang menjaga. Jadi aja naidi mengulur Allah. Wah, oh deh. Sila dah kita. Iya. Minta supaya dia tidak melepaskan kita. Karena kalbu itu dia yang pegang. Terbuka tertutupnya, masuk keluarnya dia yang pegang. Karena dia yang kendalikan iman, minta dia supaya dia tidak mencabut. Aja naidi mengulu sila dah kita. Iya. Itu seperti terbawa arus. Tapi iya koi alena warak kami yang itu nak kenal. Utama koli relawan warak karena pengalataan. Tapi kuncinya kan ada 2. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Kan 2 aja kuncinya kalau sholat. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sampai pomu pada komite. Itulah yang naik as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin ku saja bahwa dia melihat aku. Kayak ada CCTV. Makanya tidak usah naik, cukup di bawah. Dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wa kan wallahu akrabu min hablil warid. Itu tidak usah naik atas Allah. Akbar, silakan. Cukup di bawah. Kan gitu kan? Ada biasa begitu Bu ya? Serius. Serius sekali. Allah. Tapi tidak masalah. Kalau itu yang dipakai untuk koneksi. Tapi kalau tidak bisa cukup di bawah. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Allah melihat kita ruku. Allah melihat kita sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Karena memang juga dalilnya ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan itu kuncinya. Kalau yang naik itu setengah hidup. Gitu. Langsung Allah. Sampai kalau kita tujuh baru akbar. Nah, itu kan gitu. Itu agak berat. Kemudian Nabi kan itu naik ke alam mustawa. Disitulah dia melihat langsung Allah. Dengan wajah yang asli. Tidak ada Nabi yang bisa melihat itu. Nabi Musa hanya mendengarkan kalam. Makanya disebut linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan. Bukan menceritakan. Tapi apakah Allah ada di situ? Oh tidak. Kita di saya NU. Ahlussunnah wal Jamaah dia. Kita yang dari NU itu tidak pernah memahami Allah di situ. Karena kenapa? Wa huwal latiful khabir. Kalau kau tempatkan di situ berarti dia jadi makhluk. Jadi bagaimana memahami? Kalau saya bilang begini. Saya naik di masjid Pondok Pesantren Asadia Maparaka. Baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Cuma posisi untuk melihat bulan itu harus di menara. Sama dengan Rasulullah. Untuk melihat Allah. Itu posisinya di alam mustawa. Tapi Allah bukan di situ. Itu masih jauh. Itu cara memahami. Hanya kita di Ahlussunnah itu memahami. Jangan bilang Allah itu turun seperti malam. Kan begitu, salafi sekarang. Allah itu turun di sepertiga malam. Saya bilang Allah paling sibuk. Karena di Jakarta dulu turun dulu di Papua. Kembali turun di Sulawesi Selatan. Baru turun. Itu saja tugasnya putar-putar itu. Jadi bagaimana cara memahami? Itu bagikan balon. Balon ini cahayanya sampai ke lantai. Tapi balonnya tidak turun. Yang turun itu adalah rahmat Allah. Dan yang menangkap nur itu adalah kalbu. Maka orang yang bangun di waktu itu akan terkoneksi dengan rahmat Allah. Itu yang dimaksud Allah turun di sepertiga malam. Ini yang jadi masalah kan. Kayaknya ngaji itu penting, Pak. Ulama kita itu sudah bahas itu. Di Ahlussunnah di Asadiyah ini sudah pakai semua. Jangan sampai terkontaminasi pikiran Allah turun kemana-mana itu jadi masalah. Sejak kapan Allah terikat oleh waktu itu tidak. Karena dia yang menciptakan itu. Sama di semesta pembicaraan.
Itulah ulama-ulama kita dari dulu. Kemudian, ini nih hakikatnya. Ini karena waktu sudah lewat. Ini hakikatnya. Karena sholat yang dia terima kan 50. Nabi Ibrahim kan tanya begitu. Berapa yang dikasih ke Muhammad? Nabi bilang sholat. Seandainya bilang, apa yang kau lihat? Tapi memang ada dalam hadis qudsi. Saya baca, ini penting kita tahu juga. Nabi itu mengatakan, saya dikasih 3 ilmu oleh Allah. Ilmu yang wajib saya sampaikan, ada ilmu yang saya boleh menyampaikan, boleh tidak, ada ilmu yang memang saya dilarang untuk menyampaikan. Jadi ilmu yang wajib disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat. Ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, itu ilmu hakikat. Sedangkan ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu sir ilahiyah. Makanya tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana wajah Allah, padahal Nabi ketemu langsung dengan Allah. Tidak ada yang tanyakan itu, bagaimana modelnya Allah, di mana dia berada. Tidak dianukan Rasulullah. Itulah ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka oleh Rasulullah. Jadi dilarang memang menyampaikan. Ada ilmu yang boleh dia sampaikan, boleh tidak. Ada di Sayyidina Ali diajarkan, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas, tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Ketika sahabat duduk, kemudian disuruh tinggal satu, Ibnu Abbas, jangan kau pulang dulu Ibnu Abbas. Nanti sahabat yang lain pulang, baru Nabi kasih doa. Dan doa itu disuruh baca dengan suratul Fatihah 1 nafas. Untuk menjadikan obat. Tapi tidak diberikan kepada semua Nabi. Kepada semua sahabat. Jadi ada ilmu yang Nabi boleh memilih. Itulah ilmu hakikat. Tapi yang sir ilahi itu tidak dibuka Nabi. Makanya sebenarnya ada beberapa ilmu itu memang yang ulama kita dari dulu nukan. Kemudian turun ke langit ke-7, ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itulah yang menyuruh Nabi berbolak-balik, Pak. Karena dia mengatakan terlalu banyak Muhammad. Tapi saya mengatakan bersyukur kita. Untung ada Nabi Musa. Seandainya tidak ada Nabi Musa, ada 50 waktu sholat. Karena Nabi sudah dikasih tahu. Satu saja yang tidak dilakukan umatmu Muhammad pasti masuk neraka. Makanya yang 50 itu terlalu banyak. Makanya minta kurang. Dan Nabi betul. Minta kurang. Seandainya tidak ada Nabi Musa, Pak, yang 50 yang mau dikerjakan. Bukan imam yang saya pikirkan. Muazzin. Penasam batu dan narewa sibah. Iya, yang paling berat. Maka jadikan kesyukuran. Tapi kuncinya kan sama. Tetap kali 10 kan. Manjabil hasanati falahu suram salihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 5 waktu sholat itu menjadi 50 juga. Cuma tapi kenapa ini Nabi Musa minta Nabi kurang? Nabi kurang 9 kali kan? Akaserai rewa. Itu juga ada pesan, Pak. Nabi Musa itu kan ketika Nabi mau minta izin, apa yang dia bilang? Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Dia meletakkan tangannya itu di dada Rasulullah. Kemudian mengatakan Ahmad Ruhullah. Nabi Musa mengatakan, aku bisa melihat nurnya Allah di dalam nurmu Muhammad. Jadi sebenarnya Nabi Musa kepentingannya karena dia tidak pernah melihat Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad ketemu Allah, nur itu masih melekat di wajahnya Rasulullah. Sehingga dia bisa menyaksikan keindahan nurnya Allah di dalam nurnya Muhammad. Makanya dia bilang, Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Engkau Muhammad betul-betul kekasih Allah. Karena kita ini semua Nabi dikasih perintah, tidak ada yang bisa menawar kecuali kamu. Nabi Ibrahim dikasih perintah, dia tetap melakukan perintah itu, tidak pernah tawar. Nabi Musa, faktulu anfusahum, disuruh ketika taubat, bunuh dirimu. Tapi ternyata dia tidak bisa tawar itu. Tapi Rasulullah bisa menawar perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Makanya Nabi Musa mengatakan Muhammad Habibullah, kau betul-betul kekasih Allah. Karena kau dikasih keringanan. Bahkan seandainya kau masih kembali Muhammad, memang tidak ada perintah sama sekali. Karena tinggal 5 maninah karena mau Nabi Musa rewa po Muhammad. Makin Nabi kena jangan menre kurangi 5 ya po menre capu nih. Dia karena habis kan makanya Nabi tidak kembali. Dan setelah Nabi turun itu menangis. Saya dapat itu dalam satu risalah. Nabi menangis ketika Jibril mendatangi, dia mengatakan, aku rindu dengan sholat yang diberikan oleh Allah yang 50. Maka datanglah perintah untuk membaca zikir itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Jadi itu yang dipakai ulama kita dari dulu. Sehingga zikir itu. Ada juga orang kan pernah Assalamualaikum. Langsung lupa masuk. Kami itu tolong mak dari jamaah. Kau tuh Pak. Mengulos seliwa memang di sadalaan. Itu yang berat itu. Saya kira ini yang penting. Tapi apa hakikat sholat? Karena tidak ada yang kita ambil. Apa hakikat sholat?
Saya kuncinya cuma satu, Pak. Saya pesankan 4. Jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Yang kedua jangan tinggalkan sholawat. Karena 2 kalimat ini pasti sampai. Istighfar larinya ke Allah. Tidak ada yang lain. Sholawat larinya ke Nabi Muhammad. Istighfar itu 3 isinya. Sholawat itu 3 isinya. Pertama, Allah memberikan rahmat 10 kali dengan sholawatnya. Sholawatnya malaikat permohonan ampun. Sholawatnya Rasul adalah syafaat. Makanya semua ibadah itu di pesantren itu Ustaz mestinya memang puasa sunnah itu menjadi puasa wajib. Kalau di pesantren. Senin Kamis itu menjadi puasa wajib. Bagi santri. Kenapa? Guru itu juga Prof. Nasarudin Umar bilang. Bagi santri itu jangan ada sunnah, ada wajib. Semua diwajibkanlah. Kenapa? Karena sunnah ini sebenarnya adalah jalur syafaat. Makanya semua ibadah itu dibagi. Haji wajib, umrah sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian sholat wajib, ada sholat sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat sunnah. Kenapa ada sunnah, ada wajib? Karena satu-satunya Nabi yang punya jalur syafaat cuma Nabi Muhammad. Jalur syafaatnya itu melalui sholat sunnah, ibadah sunnah. Makanya kalau haji tidak bisa lolos, ada umrah. Kalau puasa wajib tidak bisa lolos, ada puasa sunnah. Jalur wajib itu jalur rahmat. Jalur sunnah itu jalur syafaat. Makanya yang disebut pahalanya itu sholat sunnah. Yang sholat fardu tidak disebut pahalanya. Karena larinya ke rahmat. Rahmat itu tidak pakai nilai pahala. Itu hak prerogatif Allah. Sedangkan syafaat itu disebut raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kan di situ kunci. Ini yang penting saya sampaikan. Makanya jangan anggap sepele ibadah sunnah. Lah sunnah tidak usah. Tidak. Itu jalur syafaat. Kalau kau tidak bisa jabat jalur rahmat, masuk ke jalur syafaat. Karena Nabi punya otoritas. Nah, itu kuncinya. Jadi otoritasnya itu karena ibadah sunnah, bukan ibadah fardu. Jadi ibadah fardu itu urusan Allah dengan hambanya. Tapi ibadah sunnah, urusannya Rasulullah dengan kita. Karena Allah kan bilang, dia bukan hambaku. Tapi Nabi mengatakan, dia umatku. Apa kata Allah? Masukkan dia dengan syafaatmu. Ada itu nanti umat. Dan Allah bilang, tidak ada. Bukan Nabi Muhammad bilang, bukan umatku ini. Tapi Allah bilang, dia adalah hambaku Muhammad. Maka dia masuk surga karena rahmatku. Makanya 2 jalur aja. Makanya pegang ini. Sebesar apapun dosa tak yang hadir di sini. Sebesar apapun dosa tak. Tapi kalau Allah memandang kita dengan rahmatnya, pasti masuk surga. Tapi sekecil apapun kesalahan kita, kalau Allah memandang dengan keadilannya, pasti kita diadili. Makanya ada orang itu di pelapak kurma tusukkan giginya, waktunya sudah makan daging unta, tapi di pelapak kurma diambil di kebunnya orang, baru dia tusuk giginya. 500 tahun tertunda masuk surga gara-gara di pelapak kurma itu. Maka pay di kota tama pasai coba lase, coba mana lase nanti dengan aja. Iya kan? Coba rambutan ikan rusuk bawang. Itu kan itu enggak boleh. Hukum tasawuf itu enggak boleh. Di dalam tasawuf itu kalau kita mau coba barang, kita letakkan tangan begini. Tabe wadi gay coba kuat dingin talenya coba. Jangan kau yang mengambilkan diri. Itu aturannya hukum itu pekaro pahami mako itu jadi masalah. Itu Bu ya. Kemudian wasiat saya ketiga, aja lalu tama sekte, abas sakit. Dermawan. Jangan sekali-kali kikir. Apa dia tahu tu gagas singaran atau sekte? Dengar. Buru buku-buku dia apa aja nak kau tahu. Iya. Mati tahu sekte kagak tahu teri. Dengar. Psikodan ini. Labat. Iya. Lawing malam atau mati tahu nang kaki guru na baca sana. Ni kaniro anu nabo. Sekte patah ya tuh betul natu. Buruk buku-buku dia nampak aja naram kita. Taruh ki pasena. Nah itu tahu sekte Pak Bude gaga. Namo tahu sekte cecatoy. Iya. Tahu sekte kumakna sekte pa yan pada liwat dia lain. Kan begitu. Iya. Penutup upasan. Saya dapat ini kemarin Ustaz dari Rois Surya PCNU Sidrak itu bawakan kajian di acaranya Muslimat itu beberapa bulan yang lalu. Tapi itu hadis saya pernah baca dan ngaji ke ulama, cuma tidak berani. Tapi setelah lama kelamaan saya telusuri dan itu saya menganggap bahwa ini benar. Ini yang saya ingin modal terakhir saya kasih. Ternyata ada hadis Rasulullah mengatakan ada umatku nanti itu tidak dihisab. Jadi itu tidak dibawa kepada masyar. Jadi orang berjalan kepada masyar, dia dijemput oleh malaikat. Dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis sahih. Jangankan mengatakan lewat di titian siratal mustaqim, tidak. Jadi dia tidak lewat di titian siratal mustaqim.
Sampai ke mahsyar saja tidak, karena baru berjalan orang digiring ke mahsyar, dia sudah dijemput di jalan, dibawa ke ila rafiqil a'la, kata Nabi. Allah tidak, malaikat tidak akan pernah tanyakan amalnya, dan dia tidak akan berkumpul di mahsyar karena dia di tempat khusus. Siapa itu? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekah, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekah. Jadi tahu masjidak kadeni sangi makadani kana sidakai, tahu isi dakai ya tahu ni sangi makadani ke sidakai. Di pesantren ini bisa dipakai, Pak. Tetalipungi badnya stasta, maka daan kagana na ukutu masikolos tak dia mampu kasi. Maka daan ka tapodangi, aja na tapodanga asal na aja to tapi tanga tahu na. Milau tulutok ka aja tapodangi ya rona na makadaya pawajarangi uang sekolahnya selama dia sekolah. Ia naruyasa tahu masjidakai ini sangi makadani kana sidakai. Tahu isi dakai dia tahu nisang makadani isi dakai. Ketika anak ini nanti berhasil keluar dari pondok, si runtuh ke kepala wangang dia nang kadiris sama kadai di pura bantu waktu nama sekolah. Dia pun tidak pernah mengetahui bahwa kita yang membantunya. Dia nasa nabita tahu masjidakah tahu isi dakai pada dia nasisa. Hanya Allah yang mengetahui rahasia. Itu kuncinya. Dan itu mestinya ada di pondok di situ. Iya, tatanggung siya kapag kemeja na siula, maka da seko pa kemeja kantina, ya mana ruta wajaran. Transferkan setiap bulan, tapi tidak usah kasih tahu bahwa kita yang membantu. Iya, yo po kumapasi pulungan anak yating, apa na bagian ngapal lo ibalender mo ba yan? Nalangis. Iya, mestinya ada amal rahasia yang kita lakukan. Itulah yang disebut oleh Nabi, dibawa ke ila rafiqil a'la. Allah mengatakan jangan mencari dia adalah hamba. Dia punya rahasia aku dengan diri. Itu kuncinya. Mesti nang kemana tapi kau makoro kamu. Aja tapodangilah kita. Jangan kasih tahu suami. Jangan kasih tahu anak-anak kita. Ada amal yang kita keluarga tidak tahu. Kalau tidak bisa melakukan itu mesti sikir kalbu. Aja nalepakang inilah. Aja tareking. Kalbu taba masikir. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dimanapun dia berada. Wadi jajo ko copo na bola na tema tukang batu. Atau sementara bawa mobil, atau di sawah, atau di kantor, kita duduk di kursi. Kalbu yang terkoneksi, itulah orang yang dirindukan oleh Allah. Daripada pilala masjid tapi mahati. Badannya terkoneksi, tapi ruhnya tidak terkoneksi. Hati-hati. Lagi mako cedek main post TikTok, cedek main ke Facebook. Kemasalahan langsung dikasih ke Facebook. Aku menyesal. Iya, aku menyesal. Ternyata itu begitu, ya, begitu. Kan begitu. Perempuan bertengkar sama suaminya, langsung bikin status. Aku menyesal, ternyata aku tidak seperti dulu lagi. Kenapa maki gua gambar lope-lope pecah. Karena udah makome nyawa, sabar senyenyo. Di situ kan awalnya masalah kan. Jangan kasih masuk di Facebook. Mereka kan aku nama koro, ni sama nang urusan na tahu. Apa di watan na yan ko Jakarta, puro na ko sa peda yan ko Kalimantan, apa di utu na yan ko Bone, padahal kay lakin na jamba-jamba din isa. Karena semua urusannya orang. Ini ya, kita wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.